isi perjanjian Linggarjati dan isi perjanjian Renville. 1. Isi perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala juri. Yang kedua, isi perjanjian Renville pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah penduduk di Jawa Barat dan Jawa Timur Indonesia di Yogyakarta. Terima kasih. Isi perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville. Yang pertama yaitu perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati dilakukan pada tanggal 10 Desember 1946 di Linggarjati, Cirebon. Dalam perjanjian itu, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh Lord Clayton. Hasil keputusan perundingan Linggarjati antara lain: pertama, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Nah, Indonesia ini hanya diakui 3 wilayah itu saja secara de facto. Yang kedua yaitu Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Dan terakhir, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Akan tetapi, dalam perkembangannya Belanda melanggar keputusan perundingan dengan melakukan agresi militer Belanda pada tanggal 1 tanggal 21 Juli 1947. Yang kedua yaitu Perjanjian Renville. Perjanjian Renville dilakukan di atas gelunduk kapal Renville milik Amerika Serikat pada tanggal 17 Januari 1948. Dalam perundingan Renville, pemerintah Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sedangkan perwakilan Belanda oleh Abdul Qadir Wijayamotjo. Hasil perundingan Renville tersebut antara lain: 1. Indonesia diakui berdasarkan garis demokrasi atau garis Van Mock. 2. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai Republik Indonesia Serikat terbentuk. 3. Kedudukan RIS dan Belanda sejajar dalam Uni Indonesia Belanda. 4. Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS. Dan yang terakhir, pasukan Republik Indonesia berada di daerah kantong harus ditarik ke daerah RIS. Dalam perkembangan, Belanda kembali melanggar perjanjian dan melakukan agresi militer kedua tanggal 19 Desember 1948. Dari Perjanjian
Linggarjati dan Perjanjian Renville. Isi dari Perjanjian Linggarjati yaitu Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, akan dibentuk negara federal dengan nama Indonesia, yang salah satu bagian negaranya adalah Republik Indonesia. 3. Dibentuk Uni Indonesia dengan satu Belanda sebagai kepala Uni. 4. Pembentukan Republik Indonesia atau RIS dan Uni Indonesia Belanda sebelum tanggal 1 Januari 1945. Perjanjian Renville. Isi dari Perjanjian Renville yang pertama yaitu pemerintah Belanda menyetujui bahwa pemerintah RI harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah yang meliputi Kerasidenan Yogyakarta. Pemerintah Belanda membebaskan secara tidak bersyarat pada pemimpin RI dan tahanan politik yang ditahan sejak 19 Desember 1948. Yang ketiga, pemerintah Belanda menyetujui bahwa Republik Indonesia akan menjadi bagian RIS. Yang keempat, KMB akan diadakan secepatnya di Den Haag sesudah pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Demikian penjelasan dari saya mengenai isi Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville. Akan menjelaskan tentang isi Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville. Isi Perjanjian Linggarjati tepatnya pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS. Keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus bergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala Uni. Sedangkan isi Perjanjian Renville, tepatnya pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Kedua, disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda. Ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur, Indonesia di Yogyakarta. Menjelaskan tentang Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville. Pertama, Perjanjian Linggarjati. Isinya yang pertama, Belanda harus mengakui secara de facto atau secara fakta atau real tentang wilayah Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari tahun 1949. Yang ketiga, Indonesia dan Belanda sepakat membentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang keempat itu dalam perjanjian RIS atau pembentukan RIS, Indonesia harus terbentuk atau tergabung dalam Commonwealth atau pemakmuran Indonesia Belanda di negeri Belanda yang dikepalai atau dimahkotai oleh Belanda atau Uni. Terima kasih. Yang kedua,
Perjanjian Renville. Perjanjian Renville isinya yang pertama, Belanda harus mengakui secara de facto sebagian besar wilayah Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kedua, adanya garis pemisahan demarkasi yang memisahkan Indonesia dan pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongannya, yaitu di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Indonesia harus di Yogyakarta. Menyampaikan apa sih perundingan Linggarjati dan apa sih perjanjian Renville serta isi-isinya. Yang pertama yaitu perundingan Linggarjati atau kadang disebut perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Pada tanggal 7 Oktober 1945 bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta dibuka perundingan Indonesia-Belanda dengan dipimpin oleh Lord Killer. Berikut hasil perundingan. 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. 4. Dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran Indonesia Belanda dengan memahkota negeri Belanda sehingga sebagai kepala Uni. Pelanggaran perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal Haji Van Mock akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak dekat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda. 1. Hal ini merupakan akibat dari perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda. Itu tadi adalah perundingan Linggarjati serta hasil perundingan. Nah, sekarang perjanjian Renville. Apa sih perjanjian Renville? Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 18 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral untuk Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 18 Desember 1947 dan ditandatangani oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, Committee of God Office of Indonesia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas perjanjian Linggarjati pada tahun 1946. Perjanjian ini berisi batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut Garis Van Mock. Isi perjanjian Renville yaitu 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2.
disetujuinya sebuah garis demokrasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Sekian, terima kasih. Dan RIS harus bergabung dengan negara-negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda. Penjelasannya, Belanda sudah mengakui wilayah yang ada di Indonesia, serta Belanda harus meninggalkan RIS karena daerah yang dikuasai Belanda merupakan negara atau daerah yang masih menjadi cakupan RIS. Juga, Indonesia sepakat membentuk RIS dan RIS harus bergabung dengan negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda. Akan menjelaskan tentang isi perjanjian Linggarjati dan isi perjanjian Renville. Yang saya bahas yang pertama itu mengenai tentang isi perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 tersebut menghasilkan beberapa poin dan pasal, yaitu yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau yang disebut dengan RIS. Yang keempat, RIS harus bergabung dengan negara-negara permakmuran di bawah kerajaan Belanda. Nah, di sini yang kedua saya akan membahas mengenai tentang isi perjanjian Renville. Di dalam isi perjanjian Renville tersebut memuat beberapa di bawah ini. Yang pertama, pemberitahuan Republik Indonesia Serikat atau yang disebut dengan RIS dengan segera. 2. Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS. Yang ketiga, Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. Yang keempat, wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Yang kelima, wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut secara garis Van Mock. Yang keenam, tentara Indonesia untuk mundur dari daerah-daerah kekuasaan Belanda atau yang disebut dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang ketujuh, akan dibentuk Uni Indonesia atau sama Belanda dengan kepalanya Raja Belanda. Yang kedelapan, akan diadakan plebiscit atau semacam referendum atau pemungutan suara untuk menentukan nasib wilayah dalam RIS. Yang kesembilan, akan diadakan menjelaskan tentang isi perjanjian Linggarjati dan perundingan Renville. Perjanjian Linggarjati dilakukan pada tanggal 10 Desember 1946 di Linggarjati, Cirebon. Dalam perjanjian itu, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh Lord Clearance. Hasil keputusan perundingan Linggarjati antara lain: A. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. B. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negaranya adalah Republik Indonesia. C. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Akan tetapi, dalam perkembangannya, Belanda melanggar ketentuan perundingan Linggarjati tersebut, dan Belanda melakukan agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Perundingan Renville.
Perundingan Renville dilakukan di atas geledah kapal Renville milik Amerika Serikat pada tanggal 17 Januari 1948. Dalam perundingan Renville, pemerintah Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sedangkan perwakilan Belanda oleh Abdul Qadir Widijoyo Atmojo. Hasil perundingan Renville antara lain sebagai berikut. A. Wilayah Indonesia diakui berdasarkan garis demarkasi atau garis Van Mook. B. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai Republik Indonesia Serikat terbentuk. C. Kedudukan Republik Indonesia dan Belanda sejajar dalam Uni Indonesia Belanda. D. RI merupakan bagian dari RIS. E. Pasukan RI yang berada di daerah kantong harus ditarik ke daerah RI. Dalam perkembangannya, Belanda kembali melanggar perjanjian tersebut dan melakukan agresi militer Belanda II yang diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 1948. Perjanjian Linggarjati atau 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Penjelasannya yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negara Belanda sebagai kepala Uni. Yang kedua, isi perjanjian Renville atau 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Yang isinya yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis demokrasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah penduduk di Jawa Barat dan Jawa Timur, Indonesia di Yogyakarta. Itulah yang saya jelaskan. Terima kasih. Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville. Perjanjian Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dengan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai situs kemerdekaan Indonesia. Perundingan ini dilaksanakan di Istana Merdeka pada tanggal 11 sampai 15 November 1946 dan ditandatangani oleh Ketua Negara pada tanggal 25 Maret tahun 1947. Isi dari Perjanjian Linggarjati adalah sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949. Kemudian yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara serikat dengan nama RIS. Negara Indonesia Serikat terdiri dari Republik Indonesia, Kalimantan,
dan Timur Besar, dan pendudukannya sebelum tanggal 1 Januari 1949. Kemudian yang ketiga, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia, Belanda sebagai ketua. Kemudian yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni. Kemudian Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada 18 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas geladak perang Amerika Serikat. Berikut adalah isi perjanjian Renville. Yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Kemudian yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Demikian penjelasan isi perjanjian Linggarjati dan Renville. Terima kasih. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan isi perjanjian Linggarjati dan isi perjanjian Renville. Yang pertama, isi perjanjian Linggarjati adalah 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia yang meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah tersebut paling lambat 1 Januari 1949. 2. Belanda dan Indonesia sepakat membentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949. 3. Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda berkedudukan sebagai kepala uni. Dan yang kedua, isi perjanjian Renville. 1. Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. 2. Wilayah Belanda dan Indonesia ini dibatasi dengan garis demarkasi yang kemudian disebut garis Van Mock. 3. Tentara Indonesia harus mundur dari wilayah yang dikuasai Belanda ke wilayah Indonesia seperti dari Jawa Barat ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tentang isi perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville. Yang pertama, isi perjanjian Linggarjati, yaitu 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947, yaitu ada 4 perjanjian. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Nah, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS. Nah, yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni. Nah, dalam bentuk RIS ini, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uninya. Nah, lalu untuk isi perjanjian Renville, yaitu 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Itu ada tiga perjanjian.
Yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai sebagian wilayah Republik Indonesia. Nah, yang pertama itu, Belanda hanya mengakui tiga daerah, yaitu Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Nah, yang kedua, disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yaitu perjanjian kedua itu disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah. Saya akan sedikit menjelaskan tentang perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati atau Perjanjian Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini didatangani di Istana Merdeka, Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Latar belakang terjadinya perjanjian Linggarjati. Masuknya Afnai yang diboncengi Nica ke Indonesia karena Jepang menetapkan status Kyuwo di Indonesia, menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda. Seperti contohnya peristiwa 10 November. Selain itu, pemerintah Inggris menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia. Oleh sebab itu, Sir Archibald Clacker, diplomat Inggris, mengundang Indonesia dan Belanda untuk berunding di Hogu Veluwe. Tetapi perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera, dan Pulau Madura, tetapi Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja. Hasil perundingan tersebut menghasilkan 17 pasal, yaitu antara lain: 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia harus bergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala unit. Tokoh-tokoh yang hadiri dalam perjanjian Linggarjati, yaitu yang pertama Indonesia. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketua. Yang kedua A. K. Gani. Yang kedua Susanto Tirtoprojo Muhammad Rowem. Sedangkan dari Belanda diwakili oleh Win Schreeberhorn sebagai ketua. H. J. van Mack van Pol dan F. de Boer. Sedangkan pihak yang ketiga Inggris, ini diwakili oleh Lord Killearn sebagai moderator. Perjanjian Linggarjati dan juga Perjanjian Renville. Yang pertama itu ialah Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati antara Indonesia dan Belanda untuk membahas status kemerdekaan Indonesia. Namun akhirnya justru pihak Belanda mengkhianati isi perjanjian tersebut. Perundingan Linggarjati dilakukan pada tanggal 11 sampai tanggal 15 November 1945. Perjanjian ini terjadi karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia yang menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda, yang salah satunya ditandai peristiwa 10 November di Surabaya. Pemerintah Inggris selaku penanggung jawab mengundang Indonesia
dan Belanda untuk melakukan perundingan Hoogeveen, namun perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatan atas Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Sedangkan Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Pulau Jawa dan Madura saja. Akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirim Lord ke Indonesia dalam misi menyelesaikan perundingan Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 7 Oktober 1946, Konsulat Jenderal Jakarta dibuka. Perundingan antara Indonesia dan Belanda. Dalam perundingan ini akhirnya menghasilkan persetujuan gencatan senjata pada 14 Oktober, kemudian dilanjutkan dengan perundingan Linggarjati yang terjadi pada tanggal 11 November 1946. Perjanjian Linggarjati selesai pada tanggal 15 November 1946 dan baru ditandatangani pada 25 Maret 1947. Dalam rentan waktu tersebut, para delegasi melakukan perbaikan misi perjanjian agar kedua belah pihak menemui titik temu. Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 tersebut menghasilkan beberapa poin dan pasal, yaitu 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, RIS atau Republik Indonesia Serikat harus bergabung dengan negara-negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda. Demikian tadi penjelasan tentang perundingan Linggarjati, dan sekarang saya akan beralih ke Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini merupakan salah satu perjanjian antara Indonesia dengan Belanda. Perundingan ini dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditandatangani oleh kedua pihak tanggal 17 Januari 1948. Baik, mengapa disebut Perjanjian Renville? Karena perjanjian ini dilakukan di atas kapal Renville milik Amerika Serikat. Tempat tersebut dipilih karena Indonesia dan Belanda tidak mau melakukan perundingan di wilayah yang diawasi oleh suatu pihak. Perundingan ini dihadiri kurang lebih 3 negara, yaitu Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat. Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin Harhab. Belanda diwakili oleh Raden Abdul Qadir Wijaya-Atmojo. Amerika Serikat dihadiri oleh Frank Porter Graham. Baik, sekarang isi dari Perjanjian Renville itu sendiri yaitu 1. Belanda tetap berdaulat atas seluruh Indonesia sampai kedaulatan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat yang segera harus dibentuk. Yang kedua, RIS mempunyai kedudukan sejajar dengan negeri Belanda dalam Uni Indonesia dan Belanda, itu Uni Indo-Belanda. Yang ketiga, RI akan merupakan negara bagian dari RIS. Yang keempat, pasukan RI yang berada di daerah kedudukan harus ditarik ke daerah RI. Demikian tadi isi dari Perjanjian Renville. Kemudian di sini akibat dari menandatangani Perjanjian Renville itu sendiri ialah adanya kebijakan politik yang menyetujui persetujuan Renville ditentang keras oleh sebagian rakyat dan partai-partai, karena hal itu dianggap persetujuan itu sangat merugikan bangsa Indonesia. Kemudian,
kedudukan Belanda semakin kuat karena ditandatanganinya Perjanjian Renville. Belanda yang merasa kedudukannya masih kuat berusaha mendiktekan kemauannya tanpa persetujuan pemerintahan RI, Kabinet Hatta. Di Jakarta pada bulan Maret 1948, Belanda membentuk pemerintah federal sementara. Van Mux diangkat menjadi presidennya. Belanda membentuk negara-negara di daerah-daerah yang berhasil didudukinya, di antaranya yaitu Pasundan, Jawa Timur, Madura, dan Sumatera Timur. Dapat kita bayangkan betapa kecil wilayah kekuasaan Republik Indonesia pada tahun 1948 sebelum Belanda telah membentuk NET pada 1946 dan negara Sumatera Timur tahun 1947. Baik, demikianlah presentasi saya tentang penjelasan mengenai perundingan Linggarjati dan juga perjanjian Renville. Terima kasih.